La haula wala quwata illa billah. Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman family Laslas. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Isma. Dan malam hari ini saya penelusuran sama kameramen saya. Gimana kabarnya Mas? Sehat Pak. Alhamdulillah. Dan teman-teman yang sedang lihat video ini, semoga kalian juga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ini kita baru sampai ya Mas ya. Dan ini lokasinya itu nggak terlalu jauh dengan rumah warga. Karena di sini itu banyak sekali orang yang memiliki anak bayi itu kehilangan pakaiannya Mas. Tapi teman-teman, ini pakaian yang diambil itu berdasarkan kayak bayi itu lahirnya pada Jumat Kliwon Mas. Kok bisa hanya Jumat Kliwon sih Pak? Iya, biasanya itu kalau pakaiannya itu diambil ya Mas, menurut mitos itu bisa kayak namanya apa ya Mas, kayak di ini loh, itu bayinya kalau udah gede itu diambil sama wewe gombel Mas. Oh berarti yang ngambil pakaiannya itu bebek gombel atau gimana? Itu masih yang dibicarakan sama warga itu kayak nenek-nenek gitu loh Mas yang ambil. Apa hubungannya nenek sama bebek gombel? Saya juga belum tahu Mas, makanya nanti kita cari tahu. Itu yang diambil pasti bayi kayak popoknya itu loh Mas, pakaian bayi yang masih kecil loh. Itu kalau biasanya ya Mas ya, sebelum sunat itu anak itu bisa diambil sama wewe gombel Mas. Oh bisa gitu sih? Kan bahaya banget. Nanti kalau terjadi yang seperti itu kan ngeri banget kan Mas. Apalagi kan ini Mas, kita kan harus menjaga ya Mas. Jadi lebih baik sebelum ada kejadian yang terus-terusan terjadi seperti itu, kita cari tahu yang sebenarnya Mas, biar nggak ada kejadian yang seperti ini teman-teman. Boleh sih Mbak. Iya. Kenapa yang apa itu yang diculik oleh bebek gombel itu kebanyakan orang yang baru sunat? Iya, karena wewe gombel kan ini Mas, sukanya sama anak kecil Mas. Oh berarti kayak Iya. kalau kayak saya nggak suka ya Mbak? Enggak, kan udah gede Mas. Oh berarti nggak suka yang gede-gede ya Mbak? Mungkin Mas, soalnya wewe gombel itu sukanya yang anak-anak. Yang Iya. masih imut-imut ya Mbak? Betul banget Mas. Yaudah Mas, kita langsung jalan aja Mas. Ayo Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mohon doanya ya, semoga penelusuran malam ini gak terjadi apa-apa Mas, dan kita bisa menemukan jawabannya. Amin. Ayo Mas, kita ke depan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya saya juga masih ini loh Mas, masih bertanya-tanya, masih ada kayak gitu loh yang saya dengarkan itu cuma mitos ya Mas. Tapi ini kita buktikan aja bareng-bareng. Kalau emang itu beneran ada, pasti kita bisa menguak ini Mas. Tapi tadi tadi kita sana ya Mbak, yang Mbak Isma lihat itu tadi orang atau bukan Mbak? Yang tadi Mas? Iya itu yang tadi. Yang kayak nenek-nenek gitu Mas. Iya, makanya kan Mbak Isma minta berhenti di sini. Itu yang saya rasakan sih kayaknya nenek-nenek biasa Mas, kayak orang gitu. Cuma yang saya rasakan ada yang aneh dengan nenek-nenek itu Mas. Jadi makanya kita langsung berhenti di sini, kita cari yang tadi nenek-neneknya. Ngapain ya nenek tengah malam di sini? Nah iya Mas. Kalau feeling saya sih mungkin hantu kali Mbak. Ya kalau hantu, tapi kayaknya yang saya rasakan itu manusia loh Mas. Cuma memang ada yang ganjil di orang tersebut Mas, kalau memang beneran itu orang. Ayo Mbak, kita cari Mbak, siapa tahu orang gila. Iya yuk Mas. Lagian ini tengah malam kesini ya Mas ya, nenek lagi. Berani banget, saya aja berdua Mas sama kamu. Tadi di sekitar sini ya Mas ya? Iya. Agak ke belakang lagi ke depan Mbak Isma itu. Tapi udah nggak ada loh Mas. Iyalah, tadi lihat lampu dia langsung lari. Lari ya Mas. Nenek. Tapi ini perkebunan warga loh Mbak. Iya Mas. Apa tadi itu orang yang sedang berkebun terus sengaja menginap di
Kalau yang saya dengar dari warga itu nggak ada yang nginap di sini, Mas. Nggak ada ya, Mbak? Nggak ada. Paling di sini itu sampai sore aja. Nggak sampai tidur di sini itu enggak, Mas. Makanya tadi saya langsung minta berhenti aja, Mas. Karena aneh banget. Warga bilang kalau malam itu jarang sekali ada orang yang kesini. Apalagi ini jalan menuju hutan ya, Mbak? Iya. Nenek-nenek yang tadi itu nggak ada, teman-teman. Atau jangan-jangan dia sembunyi lagi, Mas. Iya, Mbak. Saya cari terus, Mas, kanan kiri, Mas. Tapi ini penuh dengan pohon jin, Mbak. Jin istri. Iya. Nek, nenek. Coba Mas ke situ, Mas. Tapi nggak lihat nenek-nenek yang tadi loh, Mas. Enggak sih, Mbak. Atau dia? Tadi aja kita lihat lari, Mbak. Iya. Tapi kalau nenek-nenek itu nggak mungkin secepat itu kan, Mas? Larinya. Pasti masih di sekitar sini, Mas. Mungkin aja dia itu sembunyi, Mas. Itu, Mbak. Mana, Mas? Orang jalan. Itu di depan. Oh, itu, Mas. Oh iya, itu nenek-nenek yang tadi loh, Mas. Nek. Iya, Mas, bener, Mas. Ini nenek-nenek yang kita lihat tadi, Mas. Tuh dia jalan ke sini, Mas. Nenek. Dia bawa apaan ya, Mas? Loh, Mas. Mas, itu di belakangnya. Mas, itu di belakangnya. Itu bayangan itu sosok itu, Mas. Mana, Mbak? Ini belakang nenek. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nenek. Astagfirullahaladzim. Enggak, Nek. Saya nggak akan pergi dari sini, Nek. Nek, itu di belakang nenek. Ada sosok yang saya rasakan energinya kuat banget loh, Nek. Astagfirullahaladzim. Mas, ini kok nenek-neneknya nyuruh kita pergi terus ya, Mas ya? Mbak, kok bukan nenek-neneknya gak jelas sih, Mbak? Ya itu rambutnya ke depan semua, Mas. Nek. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Nek, saya boleh lihat itu, Nek? Kok kayak bawa bayi, Mbak? Ya, Mas, tapi saya nggak lihat itu dalamnya bayi beneran atau bukan, Mas. Tapi kalau diajak bicara dia kayak susah banget loh, Mas. Nek. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mas, itu sosok yang belakang tiba-tiba nyerang aku, Mas. Itu bukan orang yang belakang, Mbak. Bukan, Mas. Ini yang belakang bukan orang, Mas. Kayak selalu bersembunyi di balik nenek-nenek itu loh, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini sosok yang di belakang yang memanfaatkan nenek-nenek tersebut, Mas. Jadi sebenarnya nenek-nenek ini itu kayak orang gila gitu loh, Mas. Ini dimanfaatkan oleh sosok yang di belakang untuk mengambil pakaian bayinya, Mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini kekuatan dia kuat banget, Mas. Tapi dia menyerang dengan tenaga dalamnya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma tanyain, Mbak, tujuannya buat apa, Mbak? Ini tujuan kamu sebenarnya untuk apa mengambil pakaian bayi seperti itu? Dia selalu bersembunyi, Mbak. Gak jelas di kamera lagi, Mbak. Jadi ketika besar mau kamu ambil, terus anak itu mau kamu ngapain? Astagfirullahaladzim. Itu nggak baik banget loh. Mas, ternyata memang benar ketika anak itu udah mulai gede sebelum sunat, itu anaknya diambil sama dia dan itu akan ini, Mas, bisa dimakan dan bisa juga itu digunakan kayak untuk alat lagi dan dijadikan budak supaya lebih banyak mendapatkan bayi-bayi itu, Mas. Pakaian bayi itu. Kenapa dia bawa budak orang gila?
karena dia itu nggak bisa ngambil pakaiannya sendiri, Mas. Oh, jadi dia Iya, untuk mengambil pakaiannya. iya, ini raganya itu dimanfaatkan sama dia, Mas. Lebih baik kamu berhenti melakukan semua ini. Nggak mau, Nek. Nek, kamu mau ngapain, Nek? Bisma, hati-hati, Mbak. Soalnya ini nenek-nenek ini masih dalam pengaruhnya dia. Allah Akbar. Badannya nenek bau banget lagi, Mbak. Iya, Mas. Kayaknya nggak pernah mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Astagfirullah. Hati-hati, Mbak. Ya Allah, Mas. Aduh. Pelan-pelan aja, Mbak. Ini kekuatan dia itu besar banget, Mas. Jadi harus lebih fokus lagi untuk menghadapi dia, Mas. Dan Mas hati-hati, takutnya nenek-nenek ini tiba-tiba nyerang kamu loh, Mas. Iya, Mbak. Soalnya dia masih dalam pengaruh sosok ini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, Mbak. Allah Akbar. Mbak, kok dia bergerak sedikit, Mbak? Iya, Mas. Mbak, mundur sedikit, Mbak. Hati-hati, Mbak. Astagfirullahaladzim. Nek, sadar, Nek. Ya Allah. Atau mungkin jangan-jangan dia ini nenek yang kehilangan anaknya gara-gara dia, Mbak. Bisa jadi, Mas. Soalnya dia itu udah kayak stres banget dan dia itu menjadi gila, Mas. Kemungkinan juga bisa seperti itu, Mas. Makanya dia, Nek, boleh saya lihat itu apa, Nek? Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Istri saya di belakang, Mas. Dia menyuruh kita untuk pergi, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak akan pergi sebelum kamu berhenti melakukan ini. Ya Allah. Dan kamu jangan memanfaatkan nenek ini. Dia masih memiliki keluarga mungkin. Dan dia juga punya kehidupan sendiri. Padahal tadi kita lihat neneknya cuma sendiri ya, Mbak. Iya, Mas, tapi saya merasakan ada keganjilan. Ternyata keganjilan tersebut adalah dia. Sosok kayak ini yang di belakang, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh, Mbak, gak apa-apa, Mbak. Astagfirullah. Oh. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, berdiri, Mbak. Mas. Nek, berhenti, Nek. Ini saya harus bisa mengatasi sosok yang ini, biar nenek ini juga ikut terbebas, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, Mbak kan nyerang dia dari tadi nggak mempan ya, Mbak? Iya. Mungkin gara-gara lewat nenek ini yang diserang kali, Mbak. Siapa tahu berasal ke dia. Mungkin ya, Mas. Iya. Saya coba aja ya, Mas, bantuin doa lo, Mas. Iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mas, dia kayak kesakitan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Badannya mulai bergoyang-goyang, Mbak. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Tuh, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Hati-hati, Mbak. Neneknya siapa tahu nanti bakal menyerang, Mbak. Mbak itu harus jaga jarak, Mbak. Iya, Mas. Saya jaga jarak terus, Mas. Benar nih, Mas. Dia memang seperti kesakitan terus tuh, Mas. Awas, Mbak, neneknya dekat, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ternyata kekuatan dia ini, saya harus mengalahkan dia lewat nenek ini, Mas. Ini termasuk kelemahan dia, Mas. Kalahkan aja, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nek. Alhamdulillah. Nek. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Tuh, Mas, dia baru sadar kayak ketakutan dan bingungan, Mas. Mbak, itu isinya apa? Dibuka, Mbak. Tuh, Mbak, dilihat, Mbak. Jangan marah ya, Nek. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini di sini ada banyak sekali pakaian, Mas. Tapi kayak ada ini loh, Mas. Bekas kayak kulit gitu, Mas. Atau jangan-jangan Kulit apa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah, Mas. Ada baju bayi dan ada kayak tubuh manusia, tapi enggak ini loh, Mas. Enggak, udah enggak terlihat jelas, Mas. Makanya dari tadi itu bau banget, Mas. Astagfirullahaladzim. Bau itu, Mbak. Iya, Mas. Mas, ini neneknya gimana kalau kita ajak ke warga aja ya, Mas ya? Tapi saya takut, Mbak. Apalagi orang gila kayak gitu. Ya udah, kita panggil ini aja, kita hubungi warga biar warga ke sini dan hubungi tim juga yang lain, Mas. Yang di base camp. Soalnya kita juga berdua aja, takutnya nanti beresiko, teman-teman. Nah, ini astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kenapa, Mbak? Ternyata yang dibilang sama Masnya itu benar juga, Mas. Dia juga kehilangan cucunya, dan itu cucu satu-satunya yang paling dia sayang, sampai akhirnya dia itu gila seperti ini dan dimanfaatkan sama sosok yang tadi, Mas. Benar ini, Mas. Yaudah, Mas, langsung hubungi base camp aja, Mas. Iya, Mbak. Biar lebih cepat, Mas. Soalnya ini takutnya beresiko ke yang lain juga, teman-teman. Bentar, Mbak, saya hubungin dulu, Mbak. Base camp. Om Janim. Gimana, Astagfirullahaladzim. Om? Mas Baul, Mbak Sangit, Kang Asep di mana? Oke, masuk. Tolong segera ke sini ya. Kita butuh bantuan. Oke. Luncur. Alhamdulillah, Mas. Ini teman-teman langsung ke sini ya. Ya, Om. Iya, Mbak. Ya udah. Ini kita mau gimana, Mas? Mau ditutup aja atau kita biarin aja sambil nunggu teman-teman? Lebih baik diikat dulu deh, Mbak. Tahu dia lari ya, Mas ya? Iya. Soalnya saya juga takut, Mbak. Kita ikat pakai apa ini, Mas? Mbak, pakai sabuk, Mbak. Aku nggak pakai sabuk kalau, Mas. Sabuk ini, Mbak. Ya udah, sini, Mas. Bentar, Mbak. Jangan pergi aneh ya. Untung dia itu nggak kayak berontak gitu loh, Mas. Mbak. Kaki atau tangannya terserah, Mbak. Yang penting biar. Mbak. Tangannya aja. Lepas ya, Nek. Lepas ya, Nek. Untung dia nggak ini, Mas. Nggak berontak, nggak kayak orang gila yang suka marah-marah gitu loh, Mas. Nah, udah.
Itu coba dibuka ke penutup kepalanya, saya penasaran pengen lihat mukanya kayak gimana. Ini mas. Coba. Masa rambutnya panjang banget gitu kok muka semua. Buka coba. Kok dia nggak mau ya mas? Buka.